mengagungkan nama Tuhan, amin. Lagi sekali untuk berdoa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan.
Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Puji, bersembah, puji, bersembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, bersembah, puji, bersembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, bersembah, puji, bersembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, bersembah, puji, bersembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama nyatakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi sama suaranya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, You've been so You've been so good. I thank you, Lord. I thank you, My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap tinggal dalam hadirat-Nya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all
have led me through the fire. In the darkness, you were close like no other. I know you can survive. I know it's a friend, and I have lived in the goodness of God. Though
kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, pujian besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu ajaib, dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah. Bapak Ibu sadar? Ya. Shalom, apa kabar? Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan senang hati. Dan apabila Bapak Ibu Saudara rindu mengenal GBI Gilgal atau butuh untuk dilayani, Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita ada nilai yang dibangun di GBI Gilgal yaitu family. Jadi ada waktu 1 menit untuk saya dan saudara untuk saling sapa satu sama lain. Hanya 1 menit, jadi pastikan pergunakan waktu sebaik-baik mungkin. 1 menit dan tanyakan di mana rumahmu. Ya, dipersilahkan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara.
waktunya sudah habis. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kegiatan yang akan diadakan di GBI Gilgal. Dan yang pertama kali diadakan adalah spesial event untuk anak-anak muda. Ya, mana anak-anak muda yang hadir? Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ya. Anak-anak muda GNG Youth akan diadakan hari Rabu tanggal 28 Agustus pukul 18.30 yang akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari Gilgal Jakarta. Dengan tema coping mechanism. Ya, jadi anak-anak muda akan diajarkan atau belajar bersama tindakan apa sih yang akan dilakukan di saat mengalami masalah. Respon awalnya seperti apa? Ya. Dan kami mengundang tentunya seluruh anak muda untuk hadir. Ajak teman-teman semuanya yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang punya anak muda jangan lupa, ayo suruh pergi. Jangan cuma di rumah aja supaya semakin diperlengkapi di rumah Tuhan. Dan pengumuman yang kedua adalah di GBI Gilgal juga akan diadakan seminar parenting. Ya, seminar parenting yang akan mengajarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang akan diadakan hari Kamis tanggal 29 Agustus pukul 19. Dan akan dipimpin juga oleh Pastor Owen dan Pastor Evelyn Sanjoto dari Gilgal Jakarta. Dan pengumuman yang ketiga adalah seminar Level Up Marriage. Seberapa banyak yang pernah mengikuti seminar Level Up Marriage yang sebelumnya pernah diadakan di GBI Gilgal? Boleh angkat tangannya. Pengen menikmati pernikahan yang lebih luar biasa lagi? Pastikan hadir Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya di saat kita mengikuti seminar Level Up Marriage, kehidupan berkeluarga kita, pernikahan akan semakin lebih baik. Dan akan diadakan hari Jumat pukul 19 di lantai 1. Akan dipimpin juga oleh Pastor Owen dan Pastor Evelyn Sanjoto dengan biaya pendaftaran 50.000 untuk pasutri satu pasang. Ya, saya rasa tidak terlalu mahal untuk mengalami keluarga yang berbahagia. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar bisa scan barcode yang ada atau menghubungi pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani. Pastikan Bapak Ibu Saudara cepat mendaftar karena kuotanya terbatas. Hanya 200 orang. Ya, cepat-cepat juga mendaftar karena hanya 200 orang. Dan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan siang hari ini? Ya, saya undang untuk berdiri dan saya mengundang dengan hormat Senior Pastor GBI Gilgal, Pastor Juan Mogi, minta tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk, terima kasih, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun, apa kabar? Panas nggak? Aman. Oke, di hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 dan pesan Tuhan adalah tentang hidup di dalam kuasa Tuhan. Biar masuk usia yang baru, bukan hanya kita terus mengalami kuasa Tuhan, tapi kita bagikan kuasa ini kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh pilih dalam hidup ini, kita mau jadi orang yang seperti apa, atau kita pengen punya kehidupan yang seperti apa. Saya kasih beberapa pilihan, Bapak Ibu pilih ya. Oke, boleh. Musuhnya kebaktian ini paling segar, cukup tidur, sempat mandi, udah makan. Boleh pilih? Siapa yang mau pilih hidupnya bergaya? Keren, wow. Nggak apa-apa, jangan terpengaruh. Pilihan masing-masing, demokrasi harus ditegakkan. Yang mau pilih bergaya, oke. Yakin ya, kesempatan gak lewat lagi. Yang kedua, berduit. Berduit apa bahasa Manadonya? Badoi. Wow, luar biasa, nggak ada yang suka duit. Semua udah dikuduskan, oke. Tinggi-tinggi jangan malu. Oke. Mau berapa banyak? Yang banyak, oke. Yang ketiga, berkuasa. Oh, yang lain mau jadi apa ini?
Mendingan berduit atau berkuasa? Kalau orang berduit sama berkuasa menang yang mana? Kalau punya duit nggak punya kuasa bisa kalah kali sama yang berkuasa ya. Tapi kalau berkuasa nggak punya duit kalah nggak sama yang punya duit? Jadi mau berduit atau berkuasa? Yang terakhir nih, kayaknya nih yang keempat, habis nggak pada angkat tangan? Kita mau hidupnya nggak usah bergaya, nggak usah berduit, nggak usah berkuasa, tapi hidupnya jadi berkat. Oh, cuma 7 orang. Jadi mau jadi apa ini? Jadi tentara. Kalau yang jadi wali kota saya udah tahu siapa mau jadi wali kota, tapi jadi tentara luar biasa. Ibu mau jadi tentara. Iman seperti ini jarang ditemukan. Oke. Kalau kita hidup bergaya, belum tentu hidup kita bisa memberkati orang lain. Hidup kita berduit, belum tentu hidup kita memberkati orang lain. Malah semakin punya duit kayaknya semakin susah mau keluar. Kalau hidup kita berkuasa, belum tentu hidup kita memberkati orang lain. Malah mungkin kita pikir bagaimana kita mempertahankan kuasa ini, bagaimana kuasa kita bisa terus bertambah. Tapi kalau hidup kita mau jadi berkat, yang terjadi adalah begini, ada support dari surga. Surga lihat dia mau jadi berkat, tapi kok uangnya kurang ya. Nah, itu diberikan. Dia mau jadi berkat, tapi kok kasihan, hidupnya kalah terus. Dia harus undang Yesus, karena orang yang menerima Yesus, dia diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu kuasa punya arti privilege. Harusnya nggak layak tapi diangkat jadi anak Allah. Papa kita yang punya langit bumi beserta segala isinya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Jadi kalau kita hidupnya mau jadi berkat, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Karena kita mau juga berkati orang lain, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa dan yang pasti terlihat keren. Tahu Mother Teresa enggak? Mother Teresa luar biasa sekali. Dia sederhana, nolong banyak orang, tapi dia lewat pemimpin negara, perdana menteri, bangkit berdiri dan kasih hormat sama dia. Enggak kaya, enggak berkuasa, tapi hidupnya jadi berkat. Pemimpin negara hormat sama dia. Di mata Tuhan dia keren. Buat apa keren di mata dunia tapi gak keren di mata Tuhan. Ulang tahun ke-19 kita mau kejar keren di mata Tuhan. Oke, sekarang ayatnya. Hidup dalam kuasa Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20. Baca sama-sama dengan semangat. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Apa sih itu kerajaan Allah? Sebuah kerajaan yang tidak terlihat tapi ada dan kita bisa nikmati dan kerajaan ini kekal. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita itu diangkat menjadi anak dari Bapa di surga dan kita jadi warga negara kerajaan surga. Sementara aja di sini numpang, nanti selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pemimpinnya Yesus dan dia punya visi, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kita bilang kayaknya kurang menarik, pindah kerajaan boleh, namanya kerajaan gelap. Pemimpinnya siapa? Setan, iblis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mungkin kita Kristen, tapi kalau kita nggak pindah kerajaan, hidup kita tetap dicuri, dibunuh, dibinasakan. Dicuri keselamatan, dicuri imannya, dicuri kesehatannya, dicuri berkatnya. Siapa yang memilih jadi warga negara kerajaan surga? Makanya kita doa setiap hari apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kerajaan Allah itu bicara tentang banyak hal. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, yang kita mau bahas di sini, kerajaan Allah bicara mengenai kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Sudah terlalu banyak orang yang pintar ngomong karena dia tahu banyak hal, kejadian sampai wahyu, dia hafal ayat, dia hafal khotbah, baca Alkitab bolak-balik dan orang tahu ini orang pintar. Tapi dunia bukan hanya perlu ucapan, dunia perlu bukti.
Jadi 25 menit ke depan akan geger di Manado. Karena semua yang keluar dari tempat ini nggak hanya pintar ngomong, tapi mempraktekkan kuasa Allah. Kuasa, dari tadi kenapa tepuk tangannya fals? Boleh nggak kita tepuk tangan untuk Tuhan? Nah, ini baru Gilgal, semangat, antusias. Kuasa di sini punya arti apa? Demonstrasi, bukan yang demo. Bukan. Artinya apa? Mempertunjukkan. Demonstrasi atau manifestasi kuasa Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya. Saya lagi berdiri di depan orang-orang yang luar biasa karena kuasa Allah ada di dalam kita. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan, sesuai dengan apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba sekarang buka tangannya sama-sama dan bilang gini, saya punya kuasa. I got the power. Keren, kayak gereja bule. Jadi kuasa harus kita ngalami. Kuasa harus kita apa? Demonstrasikan, dimanifestasikan. Dunia sedang menunggu kita. Contoh, Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita semua kan anak Tuhan, warga negara kerajaan. Makanya Stefanus ini saya mau ganti jadi Jemaat Gilgal Manado. Siap-siap. Dan Jemaat GB Gilgal Manado, ada gembalanya di sini dari Amurang juga. Yang penuh dengan karunia dan kuasa. Kuasa dari mana? Di dalam kita mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak di Manado. Heboh nanti habis ini. Di mana-mana terjadi mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dari tepuk tangan kelihatan keyakinan cuma 20%. Habis ini mujizat terjadi dimulai dari keluarga kita. Iyalah udah 19 tahun masa gak ada perubahan. Berjalan dalam kuasa. Lagi contoh Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Yang hadir di sini punya emas gak? Gak ada. Oh kasihan. Emas dikit di gigi di mana gak ada? Mas Joko? Mas Joko ada. Kalau benar gak punya emas boleh bilang emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai? Apa yang kita punya sebagai anak Tuhan? Kuasa. Ini dahsyat semua ini. Dahsyat ini. Ini gak tahu partai apa merah semuanya, tapi dahsyat yang gak pakai merah juga. Tetapi apa yang kupunyai? Apa yang kita punyai? Kuasa kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang ini udah lumpuh dari dulu, udah lama lumpuh. Alkitab bilang tiba-tiba mata kakinya kuat, dia berdiri, dia melompat memuliakan Tuhan. Sebentar lagi terjadi 22 menit ke depan. Bapak Ibu, siapa yang pernah ke Jakarta? Nanya doang, jangan marah. Pernah nih, benar. Kita cek. Tahu Tumenggos enggak? Apa? Mangga 2. Siapa yang pernah ke Mangga 2? Oh, tadi ke Jakarta enggak pernah, Mangga 2 angkat tangan. Bingung saya. Brotherland? Tanah Abang? Siapa yang pernah ke Brotherland? Wow, ke Jakarta enggak pernah, Tanah Abang pernah. Aneh. Jadi waktu aku masih SMA kuliah, kan baru belajar nyetir. Suka diminta anterin keluarga, tamu dari Manado, dari Australia, datang mau ke Tumenggos. Ibu-ibu itu kuat sekali. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat. Shopping. Murah katanya. Ya kita capek lah nunggu di lantai 2, lantai 5. Itu makanan enak-enak. Ada bakute, ada ketoprak, ada rujak, ada cendol. Cuma bosan kan? Jadi jalan-jalan keluar, wah banyak yang menarik. Ada jual pemutih kulit. Ada yang jual tumbuh jenggot. Ada yang jual apa itu yang bersih-bersih karat tuh bisa bersih. Tapi yang menarik saya ada yang jual pisau. Teriak-teriak dia pakai mic. Ibu-ibu. Wanita-wanita mendekat, promo hari ini beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2. Saya bilang emang beli 1 dapat 1 kan, beli 2 dapat 2. Tapi datang loh ibu-ibu. Saya gak tahu dia diurapi sekali. Terus
promo. Ibu-ibu mau suaminya lengket, mau anak-anak betah di rumah, mau rumah penuh keceriaan, menu kita akan bervariasi. Ibu-ibu tangannya gak akan berotot, tetap langsing. Hanya dengan sebuah pisau. Sampai di detik ini, bayangkan saya yang kongkoing jualan di Mangga 2, ibu-ibu mau beli gak pisau saya? Ibu-ibu mau beli gak pisau saya? Kita bikin kesepakatan 19 menit ke depan. Kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Kira-kira setelah saya cerita seru ini, ibu-ibu mau beli gak pisaunya? Siapa yang mau beli? Yang gak mau beli? Kalau saya gak mau beli. Orang dia cuma ngomong gak ada pisaunya. Tapi coba kita lihat video yang berikut ini. Bukan sulap, bukan sihir. Tepuk tangan, engkau sudah jualan 4 kali selama hari Minggu ini. Sekarang si engkau ini udah bawa pisaunya. Sekarang saya ulang ya ilustrasinya ya. Kali ini kan kuasa Allah harus didemonstrasikan atau dimanifestasikan. Saya ulang presentasinya. Ibu-ibu, encinci yang cantik, kumpul. Yang mau suaminya lengket, yang mau anak-anaknya betah di rumah, sederhana sekali, modalnya kecil. Tapi masakan kita akan berbeda, tangan kita nggak akan berotot, tapi tangan kita akan tetap langsing. Dan rumah tangga kita akan bahagia. Mendekat, hari ini ada promo, beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2. Lihat baik-baik di sini, ini namanya ketemu, dekat sih, dapat diskon sih. Lihat pisau ini sederhana sekali. Yang mau lihat demo ini coba bilang sama-sama yes. Ini baru permulaan. Engkau minta tepuk tangan yang meriah sekali. Bukan sulap, bukan sihir, pisau ajaib. Are you ready? Wah, bukan tuh menggos nih kalau yes. Siap? Jelas nggak? Ya cuma tujuannya bahwa hidup jangan pintar ngomong doang. Dunia perlu lihat bahwa Yesus itu hidup. Kuasa harus didemonstrasikan. Kira-kira kalau presentasi saya yang kedua ini pisaunya laku nggak? Laku. Kenapa orang nggak tertarik ikut Yesus? Karena lihat ya kalau lu ngajak gue ikut Yesus, hidup lu kayak gitu, gue suruh kayak lu, gue sih nggak mau. Nanti yang benar mau beli pisau bisa dapatkan di sisi sebelah kanan. Dunia mau lihat bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkuasa. Dan siapa yang Tuhan mau pakai mendemonstrasikan itu bukan hanya engkau Mangga 2, tapi semua jemaat GB Gilgal Manado. Tepuk tangan dulu untuk kita yang luar biasa dan Tuhan yang luar biasa. Janji ya, praktek ya. Ini pisau kalau udah dibawa pulang ke rumah nggak dipakai, kuasanya nyata nggak? Enggak. Harus dipakai. Anak saya lihat di video, Dad, yuk kapan belajarnya? Saya bilang baru sehari latihan. Itu udah berapa timun habis sama saya. Ya. Jadi semakin dilatih, semakin bisa. Tadi saya bilang bawa pisau ya, udahlah saya bilang udah minggu lalu latihannya takut kaku. Udah sekarang khotbah. Dalam kehidupan kita perlu mengalami kuasa tadi yang dahsyat. Dan menyatakan kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan manusia dengan cara apa? Ini 3 perubahan. Kuasa itu bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kehidupan yang berubah. Hari ini yang hadir yang rasanya iya hidup saya harus berubah nih. Kuasa Tuhan sanggup. Dan kalau di sekeliling kita ketemu orang yang rasanya masa depan suram, terikat dalam dosa. Dia tanya, gue masih bisa berubah gak ya? Kita harus jawabnya apa? Bisa. Saya doakan kamu. Karena kuasa ada di mana? Di dalam kita. Kehidupan yang terikat jadi terbebas. Yang terikat obat-obatan, seks, judi, alkohol, trauma, dan lain-lain. Di kami setahun ada 3 kali New Life. Yang hadir kita batasin 500 karena pembinanya kan gak cukup. Jadi yang waiting listnya banyak. Kita lagi pikirkan tahun depan ngadakan 4 kali. Kenapa? Karena hidup mereka diubahkan setelah menerima kuasa Tuhan. Dan New Life berikutnya mereka ajak teman-temannya untuk mengalami kuasa Tuhan. Tuhan yang sama akan merubah kehidupan kita. Kira-kira orang-orang di Manado perlu kuasa Tuhan untuk rubah hidup mereka enggak?
Perlu. Kehidupan yang kekurangan jadi kelimpahan. Di gereja kita banyak orang-orang datang yang fatherless, kurang kasih. Papanya hadir tapi nggak berfungsi. Papanya hadir di rumah tapi galaknya minta ampun. Papanya meninggal saat dia bertumbuh. Papanya meninggal saat dia umur 2 tahun. Papanya ada tiba-tiba pisah sama mamanya. Wah, banyak sekali ceritanya, banyak sekali kasusnya. Jadi ada beberapa orang bahkan ketemu saya minta dipeluk. Udah gede anaknya 3, belum peluk pastor, hari ini saya peluk. Karena gak punya papa. Jadi saya perhatiin orang-orang seperti begini. Yang dahsyatnya begitu mereka ketemu kuasa Tuhan. Mereka bukan hanya pulih, punya Bapa di surga. Mereka sanggup membapai banyak orang. Dulu kalau istrinya lagi ngomong gini, dia bilang, aduh gue bingung nih, males jawab apa. Dia bilang gini, diam! Gitu. Karena dia gak punya figur papa, jawab istri itu kayak gimana. Sekarang mereka bukan hanya mimpin sel, jadi pemimpin supervisi pemimpin sel, jadi kepala pemimpin sel, ada yang jadi pastor family sel. Ada 2 orang yang udah khotbah ngajarin tentang hati Bapa. Di situ saya melihat bahwa kuasa Tuhan sanggup merubah yang kekurangan jadi kelebihan. Ada orang bilang begini, pastor orang ngomong GBI Gilgal Jakarta isinya orang kaya. Terus kamu jawab apa? Enggak, salah. Salah, saya bilang jawab, iya, amin. Oh gitu ya pastor? Iya, saya bilang kita tuh anak dari Bapa di surga. Bapa kita yang punya langit bumi beserta segala isinya. Oh, saya salah jawab ya? Iya, nanti kalau ada yang ngomong begitu, Gilgal gereja orang kaya. Iya, amin. Masih pada belum yakin, gak apa-apa. Nah, orang-orang yang datang, nggak semuanya langsung kaya, langsung hebat. Orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang minus. Tapi mereka mau dibimbing. Saya bilang kuasa Tuhan sanggup memulihkan kamu. Karena apa? Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mereka tekun, mau diburitkan, jatuh bangun. Ada yang gak taat, bertobat jadi taat. Tapi sekarang hidupnya diberkati Tuhan, berkelimpahan dalam Tuhan. Tuhan yang sama yang kerja di Jakarta, Tuhan yang sama kerja di tempat ini. Udah mulai yakin dari tepuk tangannya. Kehidupan yang me-centered, yang pusatnya hanya aku, menjadi God-centered. Orang-orang egois diubah Tuhan dengan luar biasa. Saya suka jalan kalau kebaktian, kadang fisiknya capek saya istirahat, kan 5 kali khotbah. Saya turun ke bawah, salaman, doain orang, foto ke lantai 4, siapin minum, bawa kue, ke kebaktian anak, main sama anak-anak. Selesai saya pulang, kebaktian jam 5, setengah 7 gitu, bubar. Saya bilang kenapa orang ini masih ada, dari pagi saya turun ada. Saya bilang kamu dari pagi sampai malam, emang kebaktian keberapa? Kebaktian 1, terus sampai malam, sisanya pelayanan. Loh, seharian di gereja, istri anak gimana? Istri anak juga pelayanan. Loh, nggak ada waktu keluarga? Oh, Senin sampai Jumat kan sama keluarga. Keluarga kita happy pastor, udah dipulihkan, dulu saya nakal katanya. Terus saya lihat di pertemuan Sabtu dia ada. Di acara Rabu dia ada. Saya bilang kamu nggak pikirin bisnis apa? Dia bilang bisnis udah jalan. Tuhan udah berkatin, sekarang ada orang yang jalan, saya mau fokus melayani Tuhan. Malah saya pikir mau sekolah Alkitab, mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu bukan satu orang yang seperti itu. Malah kita rem-rem, jangan, kalau belum panggilan, jangan. Itu Tuhan yang ubahkan. Kehidupan yang kedagingan jadi dalam roh. Kalau di Manado banyak orang hidup dalam roh atau daging? Tadi udah sepakat, pendetanya bertanya, jemaatnya jawab. Sulawesi Utara deh, jangan Manado, gak enak. Ya enggak, kita pulang harus hubungan baik. Sulawesi Utara banyak orang hidup dalam daging atau roh? Tepat ayatnya. Galatia 5 19-21, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Dia akan dilepaskan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Tuhan dulu nomor 7, sekarang Tuhan nomor 1. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Orang Sulawesi Utara iri hati enggak? Enggak mau kalah sama orang lain. Dia rumah 2 lantai, bikin jo 3 lantai. Amarah tuh marah enggak apa-apa, Yesus juga marah. Marah tuh emosi, yang penting salurkan dengan baik.
Ya, bapak-bapak suka marah sama istri enggak? Pak, Bu suka marah sama suami enggak? Ih, enggak seru nih. Tadi kan Jaji mau jawab, Bu suka marah sama suami enggak? Hah? Sering. Gimana kalau marah sama suami? Kasih contoh lah. Sekarang boleh marah, marah kudus. Kalau panggil bapak-bapak apa di Manado? Papa ya? Pa, mama marah. Udah selesai. Yang penting marahnya dikeluarkan. Kenapa marahnya jadi gitu? Suaminya bingung. Semenjak di Gilgal, Pa, mama marah. Benar mama marah? Iya benar mama marah. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kalau amarah tuh berseri, emosi harus keluar. Kita marah. Nggak harus hormat pada suami. Piring, pintu, meja, gesture. Masuk kamar pikir, selesai. Keluar lagi dia, berseri. Tiada hari tanpa marah. Marah jadi gaya hidup itu amarah. Tuhan mau bebaskan hari ini. Kemabukan. Suka mabuk gak orang sini? Yang saya tahu orang Manado udah gak asam urat lagi. Saya baru tahu kemarin makan kacang tuh gak asam urat. Kemarin habis leaders gathering, udah tinggi-tinggi ilmunya di Manado. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya pelajari bukan hanya gak masuk surga. Tapi dalam hidup dia gak bisa ngalami kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gak mau. Tapi kalau mau, kuasa Tuhan akan membebaskan setiap kita. Dan kita akan menolong banyak orang dibebaskan. Kita lihat sebentar video kesaksian ini. Ini ada engkau-engkau yang berubah hidupnya. Yang saya rasakan dengan Pastor Juan, karena saya sudah mengenal lama dengan beliau. Dulunya dia adalah seorang pemimpin yang galak. Saya takut mau dekat dengan beliau. Tapi saat ini perubahan yang luar biasa. Dia menjadi seorang bapak yang menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi inspirasi bagi saya dan keluarga. Terima kasih Pastor Juan. Saya melihat Pastor Juan berubah menjadi semakin lebih baik. Dulu gak sabar, jadi sekarang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih murah hati, yang pastinya lebih luar biasa. Saya guru les matematikanya Yuan saat Yuan kelas 5 SD. Dengan berjalannya waktu, Yuan bertumbuh menjadi pemuda yang tampaknya serius dan galak. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menjadi seperti sekarang ini, mudah senyum, dan peduli dengan sesama. Kalau Kak Juan, seingat aku dulu tuh dia agak kaku kalau ketemu sama orang, kalau ngobrol sama orang gitu. Kalau sekarang kayaknya udah tambah umur, tambah koplak dia, macam Sri Mulat ya. Boleh nggak bilang sama kiri kanannya kita bisa berubah? Pasti udah ulang tahun ke-19 masa nggak berubah? Siapa yang bisa merubah kita? Kuasa Tuhan. Yang kedua, kuasa ini gak main-main, cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda tuh contohnya apa? Cara berpikir kita. Cara berpikir penting, karena cara berpikir menentukan cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Contoh cara berpikir. Ada banyak orang Kristen mikirnya gini, gimana tambah sukses, tambah kaya, tambah berkuasa, tambah hebat, tambah keren. Salah enggak? Enggak salah. Tapi itu perkara yang di bumi. Kalau kita udah diubahkan oleh kuasa Tuhan, yang di bumi kita pikirin, yang perkara atas kita pikirin. Karena hidup cuma sementara. Firman Tuhan bilang ini, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan bukan di bawah. Bahkan kalau SMP kita sudah dijamah Tuhan, dari SMP kita sudah mikirin perkara yang di atas. Tuhan bilang beritakan Injil kepada segala makhluk, kita lakukan. Pergi jadikan semua bangsa muridku, kita sudah lakukan. Di Alkitab ada sebuah cerita di Lukas 12. Ada orang kaya banget sampai gak punya tempat untuk naruh harta. Siapa yang pernah punya pengalaman gini? Aduh mau taruh di mana nih kebanyakan.
Di bank jaminan 2 miliar, saya udah taruh semua di bank di Manado, 2 miliar udah penuh. Terus dia punya ide, saya besarin aja lumbungnya. Lalu saya bangun yang baru-baru, akhirnya selesai dan muat. Lalu dia duduk dan dia bilang begini, sekarang udah cukup, mau hidup sampai kapanpun uangnya cukup, tertimbun banyak. Aku mau beristirahat, aku mau duduk, aku mau makan, aku mau minum, aku mau bersukacita. Tiba-tiba ada suara Tuhan, hai orang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Semua yang kamu kumpulin untuk siapakah itu nanti. Terus Tuhan bilang begini, buat apa mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, tapi kamu kaya, tapi kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh kaya, tapi coba pikir di hadapan Tuhan kita kaya enggak? Caranya gimana? Cara berpikirnya dirubah. Bukan hanya tiap hari mikirin apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kuasa itu akan bekerja. Kuasa itu akan bekerja. Apalagi cara kita bekerja, pikirkan orang lain. Cara kita bisnis, pikirkan orang lain. Kita kalau mau bertumbuh sendiri ya udah gak apa-apa. Kita bikin Church Leaders Conference, kita bikin Pastors and Leaders Conference. Sebentar lagi Next Gen Conference, sudah ada hampir 900 orang yang mendaftar. Itu dari ratusan gereja, ratusan pemimpin akan datang. Volunteersnya hampir 300 orang. Ambil cuti untuk ngatur tamu-tamu yang datang mau ngapain. Karena ada kuasa Tuhan yang sudah rubah hidup mereka. Aku gak hidup untuk diriku sendiri, tapi aku hidup juga untuk orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir. Sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Nah, kuasa itu sanggup melakukan tanda-tanda dan mujizat dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain. Ayat terakhir dan saya selesai di sini. Roma 15 ayat 18 sampai 19a. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yang ngomong ini Paulus, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Sementara saya undang tim musik dari depan, baca ayat 19 sama-sama dengan semangat 2, 3. Oleh apa? Kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Paulus ini dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus ini orang jahat dulu. Namanya Saulus, dia bunuh orang Kristen, aniaya orang Kristen, hancurkan rumah ibadah, orang pintar sekali, orang hebat, pengusaha. Pas ketemu Tuhan, dia buta selama 3 hari, lalu oleh kuasa Tuhan dia melihat lagi, terus Tuhan bilang ini, sekarang kamu aku utus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia ngalami banyak mujizat. Dan dulu dia hancurkan rumah Tuhan, dia bangun rumah Tuhan. Gereja Tuhan di Korintus, di Tesalonika, di Kolose, di Filipi, di Galatia. Lihat drastis kalau Tuhan rubah kehidupan orang. Dan apa yang terjadi, mujizat banyak dilakukan. Kenapa? Karena dia bilang ini, aku ngalami mujizat. Makanya kemanapun aku pergi, aku mau bawa mujizat. Bapak Ibu, siapa yang ikut Tuhan pernah ngalami mujizat dari Tuhan? Lah, kita ada di tempat ini aja mujizat kok. Cuma masalah gini, kapan terakhir kali kita bikin mujizat? Oh bisa ya, bisa. Karena di dalam kita ada kuasa. Coba bilang sama-sama, kuasa ada di dalam saya. I got the power. Kita punya kuasa. Makanya ini 3 pertanyaan ini akan menolong. Setiap kali ketemu orang tanya, apa kabar? Boleh main-main aja di kunci game. Apa kabar? Karena banyak orang Kristen di Sulawesi, orang kan bilang apa? Puji Tuhan. Istri gimana? Haleluya. Pekerjaan? Glory. Belum selesai. Dia akan habis tuh semua kata-kata. Kamu sehat? Aduh, belakangan ini agak gak enak. Mujizat mau terjadi tuh. Apa kabar? Ada yang saya bisa bantu? Saya paling takut pastor kalau nanya itu, kalau dia butuh doi gimana? Jangan salah, orang kaya dari mana? Di sini, anak dari Bapa di surga. Tapi kalau sampai boke. Bener kan? Apa yang saya bisa doakan?
Gak pernah ada orang yang nolak untuk saya doakan malah ketagihan walaupun bukan Kristen. Gak ada orang yang tiba-tiba lapor polisi, tidak, gak pernah. Semua mau didoakan. Karena semua pengen ngalami mujizat dalam hidup. Masalah orang Kristen jago kandang. Ulang tahun ke-19 kita harus keluar dan jadi berkat. Ada yang saya bisa doakan? Praktek dulu sama sebelahnya. 2, 3. Ada yang saya bisa, mukanya jangan galak. Senyum dulu. Salah latihan. Oke, senyum dulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekarang tanya sebelahnya. Ada yang saya bisa doakan? Ini nih, saya kanker stadium 4. Gak bisa. Jangan, saya doakan. Saya udah bangkrut nih 4 tahun, gak tahu ya apa bunuh diri. Berani? Gue udah khotbah 30 menit nih. Beranilah, urusan memulihkan siapa? Tuhan. Tapi gak sekali ya bilang ya, saya bimbing kamu. Begitu kuasa itu baru bekerja. Pisau jangan disimpan, harus dipakai potong. Kuasa jangan disimpan, harus pakai mendoakan. Mujizat demi mujizat terjadi dengan luar biasa. Saya naik taksi, naik Grab, lagi di lounge nunggu pesawat, saya pakai untuk ngobrol sama orang dan doakan orang. Orang terima Yesus, orang dipulihkan. Situ kan pendeta, emang situ siapa? Kan anak Tuhan. Yesus ada di mana? Di dalam kita. Kuasanya ada di mana? Di dalam kita. Sayang kalau nggak dipakai. Nggak mau pakai, nggak apa-apa. Tuhan pakai orang lain. Dia bisa pakai ayam, dia bisa pakai keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Daripada dia pakai ayam, mendingan dia pakai GBI Gilgal Manado. Siapa yang siap dipakai oleh Tuhan? Bilang sama-sama, I've got the power. Saya punya kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ku yakin Kau hadir. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Sembah Dia. Ku rasakan kuasa yang gak ada batas. Percaya, pakai kuasa itu. Kemenangan terjadi di GBI Gilgal Manado. Yang yakin dan percaya sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di kesembuhan terjadi di, katakan kemenangan terjadi di sini. Katakan curahkanlah. Percaya hari ini ada mujizat, hari ini ada kemenangan, hari ini ada terobosan yang terjadi. Come church, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah. Hikaraba sete apa? Kiara da bayana. Kiara da basantoro da boyana macura. Kami percaya Tuhan. Setiap mata dipejamkan dan keyboard main dengan lembut. Berapa banyak yang hadir butuh kuasa Tuhan. Butuh mujizat terjadi. Butuh cara hidupmu berubah. Butuh kehidupanmu dirubah. Keterikatan dilepaskan. Kalau itu engkau orang yang angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Aku berdoa. Setiap sakit penyakit yang ada. Apapun namanya, tumor, kanker, migrain. Aku perintahkan keluar dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus lebih kuasa dari setiap nama sakit penyakit yang ada. Aku perintahkan keluar saat ini.
Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Yang terikat, apapun bentuk keterikatannya. Saatnya aku berdoa, aku patahkan keterikatan itu di dalam nama Yesus. Lepas oleh kuasa darah Yesus. Mereka pulang menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Setiap kutuk dari keturunan yang pertama sampai keempat aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa cara berpikir mereka diubahkan. Hati mereka dilembutkan oleh Tuhan. Setiap hubungan yang mulai jauh, yang kering, yang rusak dipulihkan di dalam nama Yesus. Bro, banyak yang rindu kuasa yang Tuhan taruh di dalam kita. Kita mau pakai untuk melakukan mujizat kemanapun kita pergi. Kalau engkau rindu, angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Biar tangan-tangan ini diurapi. Keluar dari tempatnya, tangan-tangan ini akan menyembuhkan banyak orang. Mengangkat kehidupan orang, memberkati, menghibur, melepaskan mereka. Kami terima kuasa ini di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Masuk tahun yang ke-20. Gereja ini akan bergerak di dalam kuasa. Mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Kemenangan terjadi di sini. Percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan dalam nama Yesus. Ku datang, Kau turun tangan memberkati. Siapa yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.
Agustus tahun 2005, Gilgal mulai beribadah pertama kali di Gedung Sehati di Jalan Samrat. Dimulai dengan 5 keluarga beserta dengan founding father kita, Pak Wim dan juga Ibu Meti. Dan perjalanan yang lumayan panjang, 19 tahun. Tepat hari ini, tepatnya tanggal 20, hari ini kita merayakan 19 tahun penyertaan Tuhan untuk GBI Gilgal. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena hebatnya kami, tapi itu semua hanya karena anugerah yang telah Tuhan berikan atas setiap kami, khususnya bagi GBI Gilgal di Manado. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, kita akan mendengarkan wishes dan juga meniup lilin bersama dengan orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Untuk itu kami mengundang founding father kita, Pastor Wemogi dan juga Ibu Meti Laksana untuk boleh naik di atas panggung. Dan kita juga mengundang senior pastor kita, Pastor Juan, untuk bisa berada bersama-sama di panggung. Dan mengundang juga Koordinator Umum GBI Gilgal Manado, Bapak Pendeta Stephen Roring Pandey dengan Ibu untuk boleh naik di atas panggung. "19 tahun perjalanan GBI Gilgal di Manado, dan biarlah kita boleh mendengarkan wish yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Juan Mogi. Wish saya udah disampaikan tadi 30 menit di khotbah. Hiduplah dalam kuasa Tuhan, karena kita punya kuasa. Amin. Amin. Terima kasih untuk wishes-nya. Jadi jangan lupa putar lagi, karena kita akan ditayangkan di YouTube GBI Gilgal. Putar lagi biar kita ingat wish-nya apa sih di ulang tahun kita yang ke-19. Dan untuk itu kita akan sama-sama meniup lilin. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, maka lilin akan ditiup. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulang tahun kami ucapkan kepadamu, selamat bahagia di hari istimewa. Biarlah Tuhan selalu memberkatimu, biarlah engkau selalu mengasihinya. Selamat ulang tahun Gilgal. Selamat ulang tahun Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Panitia, Bapak Santo, untuk bisa naik di atas panggung untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Sepertinya kurang meriah. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, ini ibadah ulang tahun gereja ini boleh selesai. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, ya. Itu karena penyertaan Tuhan, seizin Tuhan dan semuanya yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya, kami bersyukur. Pertama adalah kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, ya, hingga kita boleh bertemu ya satu dengan yang lain tempat ini, dan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan juga. Yang kedua adalah untuk kehadiran founding father kita Pak Wem dan Bu Meti, makasih ya, senior pastor kita yang sudah memberikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kita. Kemudian staf yang ada tempat ini ya, kemudian FCL beserta koordinator dengan kehadiran lagi yang gembala mungkin dari Amurang
dan teman-teman yang sudah terundang pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Yang terlebih lagi buat kepanitiaan kami yang mungkin boleh selesai dengan baik. Makasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Itu yang luar biasa. Buat tim yang ada juga setiap seksi yang sudah menyelesaikan dengan baik. Itu karena ada kesatuan di dalamnya. Karena melayaninya kepada Tuhan untuk ulang tahun ini bukan karena maunya kita, tapi maunya Tuhan. Selesaikan dengan hati yang tulus. Itulah yang Tuhan kerjakan buat kami semua di tempat ini. Kita boleh selesai ya. Sekali lagi kalau ada kesalahan-kesalahan minta maaf ya, jangan disimpan di hati. Kalau ada yang baik terimalah, seperti firman Tuhan, terima dan lakukanlah. Itu aja. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau angkat pujian ini. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Terima kasih untuk penyertaanmu selama 19 tahun yang ada. Tahun yang baru, masuk tahun yang baru kami minta pimpinan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Biar GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Jemaat ini menjadi jemaat yang berdoa. Jemaat yang suka untuk melakukan firman. Jemaat ini menjadi terang, menjadi garam bagi kota ini. Lewat jemaatmu saat kuasa didemonstrasikan, ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak kehidupan diubahkan. Tuhan, berkati setiap jemaatmu yang membawa perpuluhan, sesuai dengan firman-Mu, Kau membukakan tingkap langit dan memberkati mereka sampai berkelimpahan. Memagari mereka sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasil mereka. Dan semua bangsa menyebut mereka berbahagia. Mereka yang menabur juga Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua.